Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kalau kita mengalami masalah besar, sakit parah, atau hal-hal tertentu yang sedemikian rupa buruk, kita pikir tidak ada orang memperhatikan kita. Tetapi ingat firman Tuhan ini sebentar, bahwa Tuhan punya cara, punya orang untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk menolong kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Bicaralah kepada kami semua Tuhan, supaya kami sadar seperti apapun kondisi kami sekarang. Mungkin sakit parah, mungkin kekurangan yang parah, mungkin kami ada persoalan dan konflik dengan orang lain. Kami percaya bahwa Tuhan siap sedia untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 30. Lukas pasal 10 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Amin. Apa katanya tadi? Setengah mati. Kalau menurut saya bukan setengah mati, itu sudah 3/4 mati. Karena itu dia sudah tidak sadar lagi. Ya, ketika dia ditolong oleh orang Samaria yang murah hati itu. Coba saya lihat. Perhatikan benar-benar prinsip firman Tuhan ini. Datang melewati dia seorang imam. Ya, ada hukum memang. Kalau orang mati, imam itu batal, dia tugasnya, dia tidak bisa melaksanakan tugas karena menyentuh mayat. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga dia takut. Jangan-jangan orang itu perampok itu tadi masih ada di sekitar situ. Jadikan dia sebagai umpan, sehingga dia juga bisa dirampok sebentar. Kemudian yang kedua, lewat siapa? Lewatlah orang Lewi, sama juga melewati dia dari seberang jalan. Saudara sekalian, perhatikan apa yang saya katakan nih. Pesan saya, boleh jadi orang yang saudara harapkan untuk menolong. Seperti tadi, misalnya imam atau orang Lewi, itu yang saudara paling harapkan untuk bisa menolong, ternyata melewati saudara demikian rupa. Jadi pesannya ialah jangan pernah kecewa bila engkau berhadapan dengan kacang yang lupa akan kulitnya, air susu yang dibalas dengan air tuba. Karena nanti sebentar lagi datang orang yang menolong dengan sepenuh hati. Siapa itu? Orang Samaria. Dia kaya, saudara sekalian. Oleh sebab itu dia punya kain. Dia penjual kain, penjual anggur, penjual minyak. Kaya dia, apalagi dia naik kendaraan, naik keledai. Saudara sekalian, saya minta tolong kita untuk buka mata hari ini. Jangan pernah biarkan hatimu kecewa melihat segala kondisi yang tidak baik dalam hidupmu. Orang yang kau harapkan untuk menolong ternyata tidak mau menolong. Jadi tolong saudara sekalian, perhatikan ini betul-betul. Nanti akan datang orang yang tepat, yang disuruh oleh Tuhan, direncanakan oleh Tuhan untuk menolong engkau. Ya. Beberapa bagian firman Tuhan nanti silakan saudara bisa baca. Misalnya ketika Daud mengejar orang waktu
seluruh Siklak sudah dibakar habis. Tiba-tiba dia ketemu dengan budak orang Mesir, budak orang Amalek itu di tengah jalan. Karena dia sakit, dia tinggalkan. Mereka kasih dia makan, kemudian dia sehat. Dialah jadi penunjuk jalan. Sudah lihat? Sudah perhatikan? Inilah yang terjadi dalam hidup kita. Jangan selalu berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan yang akan menunjukkan kepada saudara orang yang paling tepat untuk menolong engkau atau mengangkat kehidupanmu. Bagi saudara-saudara yang sekarang masih lajang, masih sendirian, belum menikah, sama juga. 1 kali pacaran putus, 2 kali pacaran putus, 3 kali pacaran putus. Saudara ingat? Karena apa? Mari bersyukur. Seperti apapun engkau patah hati, saya pesan kepada kita semua, mari bersyukur. Karena Tuhan sedang siapkan yang terbaik untuk engkau. Ini yang ngomong ini, opa ini, kakek ini, yang sudah punya banyak pengalaman. Ya, jadi itu sebabnya saya pesan kepada kita, putus, bersyukur. Putus lagi, bersyukur. Putus lagi, bersyukur. Karena Tuhan sedang siapkan yang terbaik. Begitu juga dalam hal pekerjaan. Sudah punya rekan bisnis yang kemudian mengkhianati engkau. Bersyukur. Karena Tuhan buktikan sebelum lebih jauh. Begitu juga seterusnya. Kalau engkau percaya seperti itu, tiba waktunya orang datang menolong. Saya ingin tunjukkan lagi kepada saudara ayat yang sangat penting dalam firman Tuhan ini. Apa katanya? Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Hanya Yesus yang dapat menolong kita secara purna, secara berkelanjutan, sampai akhir. Engkau pasti ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih bahwa Tuhan punya cara, punya orang untuk menolong kami ketika kami sedang terpuruk. Kami percaya bahwa semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini yang sedang mengalami keadaan tidak baik-baik saja, kami berdoa supaya kami sabar, tetap berharap kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengirimkan orang yang tepat untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.